Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Tarigan Catur akan menyampaikan info sebagai berikut. Jangan di skip ya kawan-kawan. Untuk saat ini sampai waktu tak ditentukan karena iklannya terhenti sementara waktu, maka dari itu admin Tarigan Catur hanya akan mengupload satu video saja di dalam channel ini ya, yaitu channel Tarigan Catur. Akan tetapi admin Tarigan Catur akan lebih sering menganalisis partai catur di channel YouTube admin lainnya, yaitu Tarigan Catur. Ada Z-nya ya di huruf belakang Tarigan. Oke, tentang Tarigan Catur boleh disimak dan di-subscribe serta like komennya ya, karena itu konten yang buat admin Tarigan Catur sendiri. Oke, kita langsung saja masuk ke partai keberhasilan Vladislav Artemiev saat menaklukkan perlawanan Hikaru Nakamura. Nah, atas kemenangan itu, Vladislav Artemiev berhasil menjadi juara di dalam turnamen Title Tuesday Blitz 2021. Di sini, Vladislav Artemiev menggunakan catur buah hitam dengan rating VD 2709 dan rating chess.com 3112 menghadapi perlawanan Hikaru Nakamura yang menggunakan catur buah putih dengan rating chess.com 3164 dan rating VD 2736. Di sini, Hikaru memulai permainan dengan pion E4 dan dijawab pion C5 oleh Vladislav Artemiev. Ini adalah pembukaan pertahanan Sisilia. Kuda F3 dan pion E6. Pion C3, maka masuklah dalam variasi delayed Alapin variation atau variasi Alapin diperlambat atau ditunda. Kuda F6 mengancam pion dan gajah D3 melindungi pion. Pion D5 mengajak pertukaran pion di petak pusat ditolak oleh Hikaru Nakamura dan Hikaru lebih memilih langkah pion E5 dengan tempo ancam kuda hitam. Kuda mundur ke D7 dan gajah mundur ke C2. Pion D4 lagi-lagi mengajak pertukaran pion oleh Vladislav Artemiev sekaligus memajukan pion-pion hitamnya yang cukup berbahaya di petak pusat. Dan balasan putih adalah rokade pendek, kuda C6, benteng E1, pion G5. Inilah langkah agresif yang dilakukan oleh Vladislav Artemiev. Di sini Artemiev menginginkan cara instan untuk langsung menyerang ke pertahanan set raja dari Hikaru Nakamura. Walaupun sebenarnya dalam situasi seperti ini cukup berbahaya juga ya pertahanan dari Artemiev, karena belum rokade pendek ataupun rokade panjang, pertahanan dari set raja maupun set menterinya sudah terbuka. Namun kita lihat bagaimana cara Artemiev mengelola posisi yang sebenarnya mengerikan seperti ini, tetapi bisa diubah menjadi kemenangan. Kita lanjutkan. Pion H3 membuat hitam untuk sementara waktu tidak bisa memajukan pionnya ke petak G4. Namun, hitam tak patah arang. Hitam melakukan langkah pion H5. Gajah A4 mengancam kuda dan pion G4. Di sini ada langkah kuda mundur ke H2 ya, karena diancam kudanya tadi. Dan putih di sini harus menerima bahwa hitam melakukan langkah pion pukul pion di H3 yang berakibat terhadap pertahanan set raja dari Hikaru Nakamura yang semakin lemah. Namun Hikaru di sini memanfaatkan tempo ya, yaitu dengan gajah pukul kuda di C6 lalu pion pukul gajah di C6. Di sini, agar pertahanan set raja dari Hikaru Nakamura tidak terbuka, maka dipilihlah langkah pion G3. Karena jika pion pukul pion, kita lihat Raja Putih sudah tidak ada lagi pelindungnya dan jelas akan sangat berbahaya menghadapi perlawanan dari Artemiev. Bahkan, permainan ini masih memasuki babak middle game. Oleh karena itu, di sini tadi pion G3 ya, dan gajah G7 mengancam pion 2 kali, dan pion F4 melindungi pion putih. Kuda
B6, dan pion D3, pion F6, dan pion C4, pion F pukul E5, pion F pukul E5, menteri C7 mengancam pion 2 kali, dan gajah F4 melindungi pion, gajah B7, dan kuda D2. Rokade panjang oleh Artemiev. Ini penting. Ini dilakukan agar serangan dari Artemiev lebih agresif ya menuju permainan babak akhir. Kita lihat di sini perwira-perwira dari hitam sudah siap untuk langsung menuju ke pertahanan Set Praja dari Hikaru Nakamura. Sedangkan pertahanan dari Hikaru Nakamura sudah sangat terbuka sekali. Kuda HKF3 dan benteng D8 atau maksudnya F8 ya. Kuda E4 dan pion H4. Raja H2, pion H pukul G3 dengan tempo skak, dan gajah pukul pion di G3. Di sini sudah tidak ada pion lagi yang mendukung keberadaan Raja Putih dan hanya dijaga oleh perwira-perwiranya sendiri dan membuat perwira-perwiranya sendiri harus tertahan di belakang. Gajah H6 dan kuda pukul C5, menteri F7 dan benteng F1, gajah F4, gajah pukul gajah di petak F4, dan menteri pukul gajah di F4 dengan tempo skak. Setelah raja mundur ke H1, lalu menteri G3. Kita lihat sudah didominasi oleh Vladislav Artemiev permainan ini ya. Menteri E2 mencoba untuk menjaga petak yang cukup berbahaya, yaitu petak G2, dan hitam menjawab dengan benteng F ke G8. Jika putih melakukan langkah sembarang misalkan pion A3, maka inilah yang dikhawatirkan oleh putih dengan menteri skak, menteri pukul menteri, dan pion pukul menteri. Di sini ada skak benteng ya yang membuat benteng putih akan hilang. Oleh karena itu, di posisi seperti ini, putih menjawab dengan benteng pindah ke E1. Tujuannya adalah agar tidak terkena garpuan. Namun, hitam punya langkah bagus dengan pion H2 yang membuat di sini Artemiev akan pasti menang dengan skak mat. Apa balasan putih di sini? Putih menjawab dengan kuda pukul pion ya. Kita kembali. Di sini sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh putih. Misal di sini putih melakukan langkah sembarang, misalkan pion menuju A4, maka satu langkah skakmat. Bagaimana caranya? Dengan, atau dua langkah skakmat. Bagaimana caranya? Dengan menteri skak di G1, terserah. Di sini putih mau memakannya dengan benteng ataupun kuda. Misalkan dengan kuda, maka pion pukul kuda promosi menjadi menteri dan skakmat. Kita lihat skakmat yang sangat indah. Sama juga jika dipukulnya dengan benteng tadi ya, akan terbentuk skakmat yang seperti ini. Oleh karena itu, di dalam situasi yang sudah sangat terjepit, kita kembali. Di situasi yang sudah sangat terjepit, di sini putih menjawab dengan kuda pukul pion di H2. Setelah benteng pukul kuda di H2, skak, menteri pukul benteng. Sebelum Artemiev melangkahkan menteri pindah ke satu tempat, sebelum itu terjadi, Hikaru Nakamura memutuskan untuk menyerah karena memang situasi sudah tidak mendukung lagi untuk bisa sekadar menahan remis. Kenapa menyerah? Jelas ya, di sini ada satu langkah kunci yang dapat dilakukan Artemiev yang membuat Hikaru Nakamura kalah, yaitu dengan menteri skak di F3. Satu-satunya langkah yang bisa dilakukan adalah menteri menutup dan menteri pukul menteri skakmat. Jadi inilah permainan yang sangat bagus dari seorang Artemiev. Dia mencoba untuk langsung memberikan serangan secara instan dengan tanpa rokade pendek dan langsung mengerahkan pion-pionnya untuk merusak pertahanan Set Praja dari Hikaru Nakamura. Oke, menurut Tarigan Catur video kali ini cukup.
Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.